Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa mengikuti kuliah akuntansi biaya pertemuan ke-19 dan 20 dengan materi harga pokok proses lanjutan. Nah, yang dikatakan lanjutan ini kita mulai membahas pengaruh BDP awal, barang dalam proses awal. Dan khusus hari ini, pertemuan kali ini kita membahas hanya dengan metode rata-rata. Ya, oke ya. Modulnya nanti saya upload ini di WA group dan Anda bisa download dan di print out, jangan lupa. Gitu ya. Harga pokok proses lanjutan, pengaruh BDP awal terhadap perhitungan harga pokok proses. Nah, yang hari ini pada kesempatan ini kita hanya membahas metode rata-rata dari 3 metode yang disediakan ini. Ada metode rata-rata, ada metode FIFO, ada metode LIFO. Cuma memang metode LIFO kadang nggak sesuai dengan undang-undang perpajakan di Indonesia, maka nomor 3 nggak kita bahas ya. Kita hanya membahas metode rata-rata dengan metode FIFO. Cuma pada kesempatan ini kita membahas dulu metode rata-rata karena ini lebih sederhana dibandingkan metode FIFO, gitu ya. Nah, suatu produk yang diproses sampai dengan akhir periode tertentu belum selesai, maka produk tersebut merupakan persediaan barang dalam proses awal pada periode berikutnya. Jadi yang dimaksud BDP awal ini adalah awal periode, bukan dianggap departemen 1 itu awal, departemen 2 itu akhir, bukan begitu. Jadi kalau periode Januari Februari. Jadi kalau kita buat laporannya Februari, maka yang dikatakan awal periode BDP awal adalah Januari. Jadi awal periode sebelumnya atau periode sebelumnya dari periode sebelumnya. Jadi kalau buatnya laporan harga pokok produksinya bulan April, maka dikatakan awal itu bulan sebelum April, Maret gitu. Jadi bukan dikatakan awal itu departemen 1, sedangkan departemen 2 adalah akhir, bukan begitu ya, tapi periode. Nah, karena harga pokok BDP awal persatuannya tidak sama dengan harga pokok persatuan pada periode sekarang, maka timbul masalah menentukan harga pokok produk selesai. Jadi maksudnya kenapa ada metode dalam menyelesaikan ini? Karena harga pokok yang awal itu tidak sama dengan harga pokok yang sekarang. Jadi misalkan bahan baku dibeli bulan Januari tidak sama lagi harganya dengan bahan baku yang dibeli di periode Februari gitu. Atau biaya tenaga kerja yang pada Januari tarifnya misalkan 20, periode sekarang Februari tarifnya 25. Jadi Januari 20, Februari 25, udah beda tarifnya kan? Maka harus mecahkannya pakai metode. Nah, salah satunya yang mau kita bahas hari ini adalah metode rata-rata gitu ya. Jadi kenapa perlu pakai metode kalau ada BDP awal? Karena harga pokok yang lalu dengan periode sekarang itu berbeda. Oke ya, ini metode rata-rata yang mau kita bahas hari ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, harga pokok produk merupakan gabungan biaya periode lalu dengan periode sekarang. Jadi ini dijumlahkan antara bahan baku antara biaya produksi yang bulan lalu dengan bulan sekarang. Nah, ini rumusnya. Kalau digabung lalu dicari rata-ratanya, maka rumusnya seperti ini. Harga pokok awal, harga pokok sekarang dibagi unit ekuivalen. Kalau unit ekuivalen sama rumusnya seperti sebelumnya, belum ada perubahan untuk metode rata-rata ya, kecuali metode FIFO agak rumit. Nah, yang dimaksud dengan gabungan ini nanti, ini gabungan ini nanti kita praktekkan dalam contoh ya. Nah, ini gabungan biaya ini seperti apa.
gitu ya. Lalu harga pokok produk selesai dihitung dengan cara unit selesainya berapa kilo kalau kilo dikali harga pokok per unit rata-rata yang sudah kita cari tadi di sini. Kalau dapatnya 1000 ya kali 1000 gitu ya. Nah, sedangkan harga pokok BDP akhir caranya sama dengan pelajaran sebelumnya. Jadi nggak ada bedanya maksudnya ya. Tinggal Anda buka kembali modul yang lalu kalau lupa ya. Oke ya, kita lihat contohnya ya supaya lebih jelas. Melalui PT Kela Azura. Kela Azura ini memproduksi dua departemen A dan B. Sekali lagi jangan dianggap departemen A ini awal, departemen B ini akhir. Bukan begitu ya. Awal yang dimaksud tadi kan awal periode. Data produksi selama bulan Desember tahun 2015 sebagai berikut. Unit produk dalam proses awal. Nah, ini dia. Setiap produk dalam proses, masih dalam proses, mau awal ataupun akhir, selalu ada tingkat penyelesaian ya. Seperti ini, 100% bahan baku, 40% BK. BK kemarin, B konversi ya. Untuk departemen A. Kalau departemen B cuma BK ya, 70% BK. Yang 300 ini ya. Nah, sedangkan yang dalam proses akhir juga ada tingkat penyelesaiannya, ini di sini ditampilkannya. 100% bahan baku, 50% BK. Jadi sama-sama ada tingkat penyelesaiannya sepanjang masih dalam proses nih. Ini juga dalam proses, tapi ini kan yang akhir. Nah, kemarin kita ngebahas yang akhir aja. Yang awal belum ada. Nah, sekarang gimana kalau ada produk dalam proses awal? Gitu ya. Jadi ada tambahan ini ya. Nah, ada tambahan ini. Nah, kemarin sebelumnya nggak ada ini. Ya, karena ada produk dalam proses awal atau barang dalam proses awal, maka biayanya pun menjadi dua kelompok. Ada harga pokok yang melekat di BDP awal, ada biaya yang dikeluarkan periode sekarang Desember dalam hal ini. Gitu. Ya, jadi ini harga pokok awal ini atau yang lalu, sedangkan yang di bawah ini harga pokok atau biaya produksi sekarang. Nah, kalau metode rata-rata digabungkan tadi, ya, yang digabung itu gini loh, bahan bakunya yang awal kan 45, nah, bahan baku yang sekarang kan 505. Nah, ini digabung, dijumlah. Kalau dijumlah berapa itu? 45 tambah 505. 550. Maka di sini 550 dia jatuhnya tuh. Nah, jadi dari mana ini 550? Ya ini. Penjumlahan ini tadi 45 ditambah 505. Ya, bahan baku ditambah bahan baku ya. Departemen A dengan departemen A. Nah, biaya tenaga kerja langsung kan yang awal ini 31645. Nah, yang sekarang kan 774. Nah, ini ditambah 31 tambah 774. Masuk sini 806. Gitu seterusnya ya, digabung. Nah, setelah kalau pelajaran sebelumnya kan ini nggak ada penggabungan kan, asli dari periode sekarang. Nah, sekarang digabung. Berarti dijumlah. Nah, unit ekivalennya ini rumusnya ada di bawahnya. Sama tuh dengan yang kemarin. Saya tetap ungkapkan di sini supaya Anda ingat lagi ya. Nah, dimasukkanlah dalam rumus. Kalau Anda perhatikan rumus unit equivalent ini nggak berubah kan, berarti BDP awal nggak langsung terlihat di dalam rumus ini gitu ya. Nah, hasilnya 2.200.000 dengan 110 itu bahan baku dengan biaya konversi ya. Jadi ingat nih, tingkat penyelesaiannya ini yang akhir, ini bukan yang awal. Ini kan rumusnya akhir nih. Karena BDP awal dalam unit equivalent kan nggak terlihat ya. Oke ya. Udah seperti biasa dibagi dapatlah 1096. Gitu ya. Selanjutnya sama ini, harga pokok ditransfer bahan B kan 1750 tadi kan di dalam data produksi ini, kali dengan harga pokok per unit rata-ratanya ini. Jadi ini sebutannya harga pokok per unit rata-rata ini. 1096 ini adalah harga pokok per unit rata-rata atau harga pokok rata-rata per unit gitu ya.
Nah, ini untuk menghitung produk selesai yang ditransfer ke departemen B. Terus harga pokok dalam proses air seperti biasa, kali unit kali persennya, tingkat penyelesaiannya kali harganya. Ini per unit rata-rata. Semuanya pakai rata-rata ini ya. Karena di sini rata-rata pengertiannya. Kenapa ini rata-rata? Karena sini udah gabungan biayanya kan tadi. Awal, sekarang, awal, sekarang, awal, sekarang. Sekarang dan yang lalu dan sekarang. Nah, akhirnya setelah dihitung seimbang. Nah, ini. Ya, 2.335.60 rupiah. Gitu ya. Nah, ini untuk departemen A. Jadi banyak samanya. Yang penting jangan lupa Anda menggabung biaya produksinya. Nah, ya, digabung. Kalau menggabung, ingat ya, bahan baku dengan bahan baku, BTKL dengan BTKL, BOP dengan BOP. Departemen A, jangan A dengan B ya. Gitu ya. Oke ya, itu departemen A. Jadi kalau yang kemarin bisa memahami pelajaran yang kemarin, insya Allah ini nggak sulit ya, nyambung gitu ya. Oke. Nah, ini juga saya kasih satu contoh penggabungan biayanya ya untuk bahan baku ya. Tapi BTKL dan BOP nggak saya perlihatkan. Oke ya, untuk departemen B data produksinya sama. Jadi pada dasarnya formatnya sama aja ya. Cuma ada tambahan nih metode rata-rata tambahan penjelasannya ya. Data produksi. Data produksinya ada ini tambahan ini ya, produk dalam proses awal di sini. Sama departemen A juga gitu ya, ada tambahan ini. Nah, gitu ya. Kalau kemarin kan nggak ada ini. Ya, jadi kalau belum paham benar nanti dalam mengerjakan soal lihat lagi modul dan videonya. Nah, sekarang lihat departemen B. Ya. Nah, yang menarik departemen B sering kali mahasiswa agak keliru di sini, sering keliru di sini. Kan setiap departemen lanjutan atau departemen B atau departemen 2 selalu ada harga pokok dari departemen sebelumnya kan, dalam hal ini departemen A. Nah, harga pokok dari departemen A ini pun gabungan. Kalau metode rata-rata ininya gabungan. Dari mana 2.197.600 ini? Nah, gitu ya. Dari hasil departemen A ini. Nah, ini kan yang ditransfer ke departemen B kan? Ini kan 1.918 ditambah dengan nih dari data yang ada di atasnya, harga pokok dari departemen A ini yang ada di departemen B nih. Ini kan harga pokok dari departemen A. Ini juga dari departemen A kan ini yang dipindahkan ke B. Maka kalau 1.918 ini dijumlah dengan 279.600 ini, hasilnya ini. Anda boleh cek pakai kalkulator. Nah, 2.197.600. Nah, untuk yang ini harga pokok dari departemen A saya kasih perhitungannya nih di sini. Nah, ini ya, ini bawah ini ya. Oh, gitu. Nah, ini hasilnya ya. Nah, kalau untuk yang BTKL sama kayak departemen A, tinggal digabung aja antara periode yang lalu dengan sekarang. Jadi ini ya, kalau lihat datanya seperti ini tambah ini, BOP ini tambah ini, gitu ya. Nah, setelah Anda gabung biayanya ini udah yakin nggak ada salah, cari unit equivalennya. Unit equivalennya untuk yang harga pokok dari departemen A, ini yang Anda pakai gabungan antara awal dan dari departemen A. Gitu, 2050. Maka ini pakai 2050 gitu ya. Berarti 2.197 dibagi 2050 unit dapatnya ini. Ini harga pokok rata-ratanya. Nah, terus yang 1975 ya cari pakai rumus yang seperti sebelumnya ini. Nah, ini unit
ekuivalen biaya konversi aja kan yang ada. Nah, dapatnya 1975 ini. Nah, tinggal dibagi lagi dapat ini, dan totalnya ini. Nah, ingat ya, total ini dari sini, bukan hanya dua ini ya, dari atas ini ya. Nah, sini. Nah, ini kemarin waktu UTS kan ada yang salah. 2169 ini salah, dia pakai hanya dua ini, salah ya, harusnya dari atas gitu ya, ini yang benar ya. Nah udah, selanjutnya tinggal dikali-kali seperti biasa, seperti pelajaran sebelumnya gitu ya, dan hasilnya harus seimbang lagi-lagi antara ini dengan ini. Jadi pada dasarnya tidak jauh berbeda untuk metode rata-rata ya. Nah, kalau metode pivot memang nanti akan kita bahas minggu depan, agak rumit ya. Tapi kan modulnya sudah Anda pegang, Anda bisa belajar duluan kalau seandainya metode rata-rata sudah paham ya. Gitu ya. Nah, setelah Anda bisa memahami ini, baru Anda coba soal satu di bawahnya. Ini ada soal satu di bawahnya, saya kasih ya. Tapi kalau belum paham boleh juga ditanyakan. Nah ini PT Karya Andalan. Tadi sudah saya katakan karena ada BDP awal, ini kan ada BDP awal nih, ya kan? Nah maka biayanya pun ada yang lalu atau yang awal ini ya. Ini periode sekarangnya. Nah, gitu ya. Ini sekarangnya, ini yang lalu, selalu gitu. Tinggal jumlah-jumlahin aja, gabung-gabung gitu ya. Kalau ini belum ada partnernya ini, karena belum dicari kan hasil departemen A-nya, gitu ya. Nah, Anda jawab dulu untuk metode rata-rata yang A berarti. Nah, jadi sementara ini tugas Anda hanya mengerjakan yang 1A. 1A dan biasa dikumpul 2 hari setelah hari ini gitu ya. Oke ya, semoga Anda bisa memahami dengan baik, dan bila belum paham juga Anda bisa tanyakan nanti. Saya tidak perlu menjelaskan cara menyelesaikan soal satu ya, karena saya perhatikan relatif sama dengan contoh tadi, banyak kesamanya. Jadi belum ada tantangan berarti lah ya. Semoga Anda bisa menyelesaikan soal satu dengan memperhatikan video tadi ya. Oke ya, sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.